Selamat pagi saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk hari yang baru yang boleh kami nikmati. Kami mohon Tuhan melindungi, memelihara, bahkan memberkati kami sepanjang hari ini. Kami hendak membaca akan firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah Tuhan mengajar kami supaya firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Tetapi saya hanya akan membaca ayat yang pertama yang mengatakan demikian. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, saudara, yang saya bacakan tadi adalah sebagian daripada kitab 1 Tesalonika, yaitu surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada orang-orang Kristen atau gereja yang ada di kota Tesalonika. Kota Tesalonika itu letaknya jauh dari tanah Israel, jauh dari kota Yerusalem, ada di wilayah Makedonia, tetapi yang masih tetap di dalam kekaisaran Romawi. Saudara, pada permulaan atau mulanya Rasul Paulus menuliskan surat ini, yaitu dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 dikatakan bahwa jemaat Tesalonika ini jemaat yang baik. Sampai Paulus berkata, aku selalu mengucap syukur kepada Tuhan juga di dalam doa tentang jemaat di Tesalonika ini. Dikatakan jemaat ini jemaat yang baik sehingga Paulus bersyukur dan sebagainya. Pertama adalah karena iman. Maksudnya, sekali mereka mengenal Tuhan Yesus, mereka tetap setia, tidak tergoyahkan untuk hanya beribadah kepada Tuhan Yesus. Sekalipun di sekeliling mereka orang yang menyembah bermacam-macam dewa dan berhala, bahkan mungkin ada di antara mereka yang tadinya juga penyembah dewa dan berhala, tetapi sekalipun demikian mereka tetap setia hanya menyembah Tuhan Yesus. Dan yang kedua dikatakan sehingga Paulus bersyukur karena kasih yang ada di antara mereka, dikatakan kasih persaudaraan telah dilaksanakan dengan baik. Tetapi saudara-saudara, sekalipun demikian, dalam pembacaan kita ayat pasal 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 tadi dikatakan supaya mereka lebih bersungguh-sungguh lagi supaya hidup mereka berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, supaya hidup mereka berkenan kepada Tuhan, supaya mereka lebih bersungguh-sungguh dalam hal apa? Dikatakan dalam pembacaan tadi, jauhilah percabulan. Orang-orang di Tesalonika, saudara-saudara, pada masa itu memang biasa hidup dalam percabulan, dalam perzinahan, dalam perpelacuran. Bahkan saudara-saudara, sampai saat ini pun di seluruh dunia boleh dikatakan di kota-kota besar pasti ada tempat-tempat di mana orang-orang dapat melakukan kehidupan percabulan, perzinahan, bahkan perpelacuran tadi. Nah, saya katakan bahkan sampai saat ini, apalagi pada abad pertama di Tesalonika, di wilayah kekaisaran Romawi. Tapi sekalipun demikian dikatakan orang-orang Kristen harus menjauhi akan percabulan. Yang kedua dikatakan supaya mereka hidup seorang suami hanya dengan seorang istri, dengan kata lain monogami. Saudara-saudara, memang pada waktu itu biasa terjadi, yaitu seorang pria mempunyai beberapa orang istri. Tapi dikatakan kamu sebagai orang pengikut Kristus harus mempunyai seorang istri, baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Karena banyak saudara, kalau sekarang ditanya orang Kristen pasti punya satu istri, tapi mungkin ada istri gelap yang lain, ada wanita idaman lain. Di sini dikatakan jauhilah itu. Ambillah seorang perempuan bagimu menjadi istri dan hiduplah dalam pengudusan dan penghormatan. Dikatakan itu artinya harus benar-benar hidup setia mengasihi dengan seorang istri tadi. Sekalipun mungkin di dalam lingkungan banyak orang mempraktikkan hal-hal yang berpoligami. Dan yang ketiga dikatakan saudara supaya mereka mempraktikkan dalam kehidupan
kasih persaudaraan. Mereka sudah lakukan itu, tapi dikatakan supaya mereka lebih bersungguh-sungguh. Bukan hanya kasih di antara jemaat mereka, satu jemaat di Tesalonika, tapi dikatakan sampai jauh ke wilayah Makedonia, sampai jauh ke tempat-tempat lain. Nah, saudara-saudara, kita di sini misalnya di Ketapang, tentu kita bisa katakan kita hidup dengan saling mengasihi, saling peduli, saling memperhatikan. Tetapi diminta supaya kita melewati batas-batas dari Gereja Kristus Ketapang, bahkan dari kota Jakarta sampai ke tempat-tempat lain. Saudara-saudara yang seiman, yang membutuhkan perhatian, membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, lakukanlah perbuatan kasih persaudaraan sampai ke sana. Misalnya kita tahu sekarang tentang bencana alam di Cianjur, tidak sedikit gereja dan orang Kristen yang juga menjadi korban. Nah, saudara-saudara, apakah kita juga memperhatikan mereka? Apakah kita juga sungguh-sungguh mendoakan mereka? Apakah kita juga memberikan bantuan-bantuan kepada mereka? Saudara-saudara kita yang melewati tembok-tembok gereja kita. Kasih persaudaraan sampai jauh, dikatakan dari Tesalonika ke wilayah Makedonia. Nah, saudara-saudara, itulah yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika, supaya mereka lebih bersungguh-sungguh mempraktikkan, jauhilah percabulan, biarlah seorang suami hanya mempunyai seorang istri, dan hidup dalam kasih persaudaraan yang sungguh-sungguh dinyatakan, supaya hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, kata firman Tuhan tadi. Biarlah kita camkan firman ini dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari selaku pengikut Kristus, supaya hidup kita juga diperkenan oleh Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, tolonglah kami untuk kami dapat memahaminya, bahkan terlebih lagi mempraktekannya dalam kehidupan kami, supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan terhadap kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, berkatilah kehidupan kami, keluarga kami sepanjang hari ini. Jauhilah kami dari segala yang tidak dikehendaki. Biarlah Tuhan dimuliakan dan dibesarkan di dalam dan melalui kehidupan kami, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara, selamat pagi dan Tuhan memberkati.